Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Ratnasari, NIM 204030054. Penggabungan materi pengetahuan komputer. Adapun materi pembelajarannya yaitu 1. Konsep dasar dan sejarah perkembangan komputer. 2. Perkembangan dan klarifikasi komputer. 3. Jenis-jenis komputer dan penggolongan komputer. 4. Pengertian alat input, proses, dan output. 5. Alat-alat proses komputer. 6. Komponen hardware, port komputer, dan media penyimpanan. 7. Fungsi dan kegunaan perangkat lunak komputer atau software. 8. Aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft Office Word. 9. Aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft Excel. 10. Aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft PowerPoint. 11. Aplikasi internet, pemanfaatan aplikasi internet dan browsing. 12. Aplikasi internet, pemanfaatan email jejaring sosial. 13. Peranan sistem informasi dalam bisnis. 1. Konsep dasar dan sejarah pembelajaran komputer. Pengertian komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah dirumuskan. Secara luas, komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri dari beberapa komponen yang dapat bekerja sama dengan antara komponen satu dengan yang lain untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. 2. Perkembangan dan klarifikasi komputer. Perkembangan komputer ada 5 generasi, yaitu generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1956. Di periode ini, generasi pertama dari komputer mulai dikembangkan. Komputer generasi pertama masih menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan drum magnetik untuk penyimpanan memori. Generasi kedua pada tahun 1964 sampai 1971, teknologi vakum mulai tergantikan dengan transistor. Penggunaan transistor pada komputer mulai digunakan di akhir 1950-an. Keunggulan transistor adalah bentuknya yang lebih kecil. Dengan bentuk minimalis dari transistor, komputer menjadi lebih kecil dan lebih hemat energi. Generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1971, pengembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas dari generasi ketiga komputer. Bentuk transistor semakin diperkecil dan ditempatkan di chip silikon yang dinamakan semikonduktor. Teknologi ini semakin mempercepat kinerja komputer. Generasi keempat pada tahun 1971 sampai sekarang. Di periode ini, prosesor mikro mulai diperkembangkan saat ribuan sirkuit terpadu dimasukkan ke dalam sebuah silikon chip yang kecil. Prosesor pertama Intel 404 chip mulai menjadi otak utama di sebuah komputer. Saat periode inilah istilah personal komputer atau PC mulai digunakan. Generasi kelima, sekarang sampai masa depan. Komputer generasi kelima dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dan masih dalam tahap pengembangan. Contoh teknologi yang sudah sering digunakan adalah teknologi pengenal suara. Klarifikasi komputer yaitu microcontroller, microcomputer, engineering workstation, mini komputer, mainframe, superkomputer. 3. Jenis-jenis komputer dan penggolongan komputer. Jenis-jenis komputer yaitu PC, desktop, superkomputer, mainframe, wearable komputer, dan server. 2. Penggolongan komputer. Penggolongan komputer klarifikasi yaitu komputer analog, komputer digital, komputer hybrid. Berdasarkan tujuan dan kegunaannya, special purpose komputer, general purpose komputer. Berdasarkan ukurannya, komputer ini dapat digolongkan menjadi komputer mikro, komputer mini, small komputer, medium komputer,
Ler komputer, superkomputer. 4. Pengertian alat input, proses, dan output. Pengertian alat input. Input adalah masukan, jadi perangkat input pada komputer berarti perangkat masukan yang memberi perintah langsung berupa informasi digital pada pengguna. Benda ini dapat dilihat dan diraba. Contoh dari alat input antara lain keyboard, mouse, scanner, joystick, kamera digital, mikrofon, digitaser, touchscreen. Alat proses. Alat proses adalah alat-alat yang berfungsi mengolah data ke dalam komputer setelah mengalami proses input. Contoh dari alat proses adalah prosesor. Alat output. Alat output adalah alat-alat yang berfungsi mengeluarkan data-data yang berbentuk informasi. Contoh dari alat output adalah monitor, printer, speaker, dan proyektor. 5. Alat-alat proses komputer. Peralatan proses pada komputer adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memproses dan mengolah data yang diberikan oleh peralatan input, kemudian dikeluarkan dalam bentuk informasi ke dalam peralatan output yang akan diterima oleh manusia. Peralatan proses tersebut diantaranya sound card, power supply, hard disk, video graphic accelerator atau VGA, motherboard, memori atau RAM, Central Processing Unit atau CPU. 6. Komponen hardware, port komputer, dan media penyimpanan. Komponen-komponen hardware yaitu mainboard atau motherboard. Motherboard atau biasa disebut papan induk adalah sebuah hardware yang berfungsi sebagai penghubung semua perangkat komputer lainnya. Yang kedua, prosesor. Prosesor bisa dibilang adalah otak dari sebuah komputer. 3. Hard disk. Hard disk adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menyimpan data kita pada komputer. Port komputer yaitu USB, PS2 port, serial port, parallel port, VGA video port, power supply, network port, audio port, port modem line telepon, game port. Media penyimpanan yaitu disket, hard disk, flash disk, memory card, CD, drive, CD, worm, DVD, dan lain-lain. 7. Fungsi dan kegunaan perangkat lunak komputer. Perangkat lunak atau software adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital. Di dalamnya termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang dapat dibaca dan ditulis oleh komputer. Fungsi perangkat lunak adalah memproses data atau instruksi hingga mendapatkan hasil atau menjalankan sebuah perintah tertentu. 8. Aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft Office Word. Pengertian Microsoft Word. Pengertian Microsoft Word adalah sebuah program yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office, berfungsi sebagai perangkat lunak pengolah kata meliputi membuat, mengedit, dan menformat dokumen. Fungsi Microsoft Word. Secara umum, Microsoft Word mempunyai fungsi sebagai word processing, yaitu membuat, mengedit, dan menformat dokumen. 9. Pengolahan data menggunakan Microsoft Excel. Pengertian Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office, berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Fungsi Microsoft Excel. Microsoft Excel digunakan di berbagai bidang pekerjaan, baik usaha kecil maupun perusahaan berskala internasional. Adapun beberapa fungsi dan kegunaan Microsoft Excel adalah sebagai berikut. 1. Membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisis, meringkas, dan menformat data serta grafik. 2. Membuat catatan keuangan dan anggaran keuangan. 3. Menghitung dan mengelola investasi, pinjaman, penjualan,
inventaris, dan lain-lain. 4. Melakukan analisis dan riset harga. 5. Melakukan perhitungan statistika, dan lain-lain. Berikut adalah langkah-langkah mengelola data menggunakan Microsoft Excel. 10. Aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft PowerPoint. Pengertian Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah software yang dipakai untuk merancang bahan presentasi dalam bentuk slide. Menurut Susilana, PowerPoint merupakan program aplikasi presentasi dalam komputer. Dengan bantuan software tersebut, seseorang bisa membuat bentuk presentasi profesional dengan mudah, di mana presentasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran. Fungsi Microsoft PowerPoint antara lain memudahkan pengguna mengatur materi yang hendak disampaikan, membuat audiens lebih gampang memahami materi presentasi karena hanya menampilkan poin-poin utama yang disungguhkan dalam bentuk slide, membuat penyajian materi lebih berkesan. 11. Aplikasi internet. Pemanfaatan aplikasi internet dan browsing. Pengertian internet. Internet merupakan sebuah singkatan dari interconnection networking atau yang berarti jaringan yang terhubung secara luas. Internet merupakan keterkaitan jaringan komputer melalui standar yang disebut Global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol TCP/IP. Manfaat internet. Sumber beragam wawasan ilmu dan pengetahuan, mempermudah proses pelaksanaan sistem akademik, menghemat biaya dan waktu, menjaga keamanan warga negara, sangat efektif mensukseskan bisnis atau usaha, memperluas ruang pertemanan, media hiburan semua kalangan. Aplikasi internet. Aplikasi internet adalah istilah untuk menyebut sebuah jaringan, bukannya suatu aplikasi tertentu. Karenanya, internet tidaklah memiliki manfaat apa-apa tanpa adanya aplikasi yang sesuai. Contoh aplikasi yaitu email, mailing list, file transfer protocol, remote login, World Wide Web atau WWW, video konferensi, teleponi, P2P application, internet broadcast. Pengertian browsing. Secara umum, pengertian dari browsing adalah suatu aktivitas yang dilakukan di dalam media internet dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak yang bernama web browser atau sering disebut dengan browser saja. Secara harfiah, browsing berarti menjelajah atau mengunjungi informasi yang didapat ketika melakukan aktivitas browsing bisa berbentuk teks, gambar, suara, ataupun bahkan video yang ditampilkan dalam halaman website. Berikut adalah browser populer di dunia. 1. Firefox. 2. Google Chrome. 3. Internet Explorer. 4. Opera. 5. Safari. 6. Maxton. 7. Vlog. 8. Event Browser. 9. DevNet Explorer. 10. Passout. 12. Aplikasi internet. Pemanfaatan email jejaring sosial. Email atau surat elektronik merupakan sarana yang digunakan untuk berkirim surat secara elektronik melalui jaringan komputer atau koneksi internet. Manfaat internet diantaranya sebagai sarana berkirim surat melalui internet dengan kemampuan melampirkan dokumen dalam bentuk file, gambar, video, maupun audio. Sebagai sarana komunikasi, dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan siapapun yang terhubung dengan internet di seluruh dunia. Dapat mengirim surat sekaligus ke beberapa tujuan dalam waktu cepat dan biaya murah. Digunakan untuk berlangganan informasi tertentu secara periodik. Digunakan untuk mendaftarkan akun media sosial seperti Twitter, Instagram, Line, Facebook, dan lain-lain. Digunakan untuk mendaftarkan user berbagai pelayanan publik secara online. Digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar domain desa.id.
13. Peranan sistem informasi dalam bisnis. Sistem informasi memiliki peran dalam menunjang kegiatan bisnis operasional, menunjang manajemen dalam pengambilan keputusan, dan menunjang keunggulan strategi kompetitif. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.